lanjut atas tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada pelapor sebagai anak yang dilakukan oleh MDS dengan menggunakan pasal-pasal terkait, yaitu 1. Pasal 76D junto pasal 81 ayat 2 dan pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang TPKS. Keempat, bahwa dikarenakan pelapor adalah anak berusia 15 tahun, maka hubungan seksual antara MDS yang merupakan orang dewasa dengan pelapor yang merupakan anak adalah bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai statutory rape, terlepas dari hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa persetujuan maupun atas persetujuan kedua belah pihak. Kami ingin menegaskan, siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan anak terdapat ancaman pidana penjara selama 15 tahun terhadapnya. Kelima, bahwa dikarenakan pengajuan laporan polisi kami telah ditolak sebanyak 2 kali tersebut dan hingga saat ini belum dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Hal ini sangat-sangat memprihatinkan dan memperlihatkan betapa sulitnya untuk mengajukan laporan polisi terhadap MDS dan mencapai keadilan. Kurang lebih hal-hal tersebut yang ingin kami sampaikan dalam press release laporan polisi kami. Nanti untuk selebihnya kita bisa diskusi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, hormat kami tim penasihat hukum anak korban AGH Badranaya Partnership. Silakan Pak Atta. Terima kasih Pak Binawa. Pak Sony ada tambahan? Siap. Mungkin sebelum CCTV kita tanggapan Tante Yanti dulu mungkin ya. Overview dulu baru kami, karena CCTV nanti teknis nih. Silakan Tante. Selamat siang teman media, selamat siang semua. Saya bersyukur boleh hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti yang sejak awal mendampingi AG dari hari pertama 20 Februari 2023. Pertama-tama atas nama keluarga kami menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam kepada Bapak Jonathan, keluarga David Ozora, dan sampai detik ini kami masih terus mendoakan yang terbaik bagi Ananda David. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bagaimana perasaan saya ketika pertama kali saya dengan mata kepala saya sendiri di hari di mana saya masih tetap bekerja, dan itu hari ketiga kedatangan saya dari Yogyakarta. Saya ditelepon oleh AG dan kebetulan memang saya ada waktu itu di rumah AG untuk bertemu dengan mamanya yang ingin banyak sharing terhadap saya. Saya sangat terkejut karena AG mengatakan, "Tante, bisa jemput saya?" Saya bilang, "Jemput di mana?" Karena dari sore memang sudah mengabari bahwa dia ada mau rencana menyelesaikan masalah agak malam itu sebetulnya. Tetapi bahwa ketika dia mengatakan, "Tante, jemput saya di Polsek," saya sangat shock. Karena seumur-umur kami, keluarga besar kami tidak pernah berurusan dengan aparat hukum. Saat itu juga saya merasa bahwa seolah-olah dunia runtuh, saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi, dan akhirnya saya datang ke Polsek di kurang lebih jam 11:30 malam, Polsek Pesanggerahan. Saya hanya memeluk dia, mengatakan bahwa memang saya kecewa, tetapi bagaimanapun AGH adalah anak kami. Saya mengatakan terlepas apa yang terjadi,
Saya lanjutkan. Terlepas apa yang terjadi saat itu, saya selaku wakil keluarga mengatakan kepada AGH, kamu tetap anak kami. Kamu adalah anak kami yang akan tetap kami sayangi sampai kapanpun. Saya akhirnya mengambil kesempatan, identitas saya diminta oleh pihak yang berwenang, dan saat itu juga saya tercatat sebagai wali AGH. Karena ketergerakan hati saya kepada AGH, saya mengatakan bahwa saya akan mengawal, saya akan tetap mendampingi AGH semampu saya sampai proses sidang selesai. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, saya mampu mendampingi dengan keterbatasan saya sampai sidang putusan kemarin. Tetapi saya lebih bersyukur lagi karena AGH, anak yang masih berusia 15 tahun, dia sangat kooperatif melakukan semua proses hukum ini, yang bagi saya sebetulnya sangat rentan, di mana dia dalam keterpurukannya, dia shock, dia juga bingung dengan apa yang terjadi karena dia sama sekali tidak tahu hal ihwal tentang penganiayaan itu. Tiba-tiba dia terlibat di situ, dan satu fakta lagi yang ingin saya sampaikan sekaligus meluruskan apa yang selama ini tuduhan bahwa AGH ikut atau turut merencanakan penganiayaan ini adalah bahwa dia sudah punya rencana untuk facial bersama mamanya hari itu, sore itu. Tetapi ketika menghubungi mamanya dan mamanya tidak bisa, dia menghubungi saya untuk mengatakan, tante temenin aku yuk facial. Hanya memang sayangnya saya berada sangat jauh karena urusan kantor. Saya di ujung utara, sementara AGH ada di Bintaro, ujung selatan. Sehingga kesempatan itu terlewatkan oleh saya. Itu yang saya sesali. Saya sungguh menyesal. Andaikan saya mengambil keputusan untuk bisa mendampingi AGH facial, saya kira peristiwa atau semua huru-hara ini tidak pernah terjadi karena dia ada di tangan yang aman. Saya mengenal AGH sejak bayi, sejak dia masih bayi merah dibawa pulang dari rumah sakit dan dihantarkan kepada mamanya. Dan sejak itu saya tidak tahu, tetapi saya punya keterikatan emosi yang sangat dekat, tidak hanya dengan anak ini tetapi dengan keluarga ini. Keterikatan emosi ini menjadikan saya merasa bahwa ketika dia dalam keadaan duka, saya tergerak hati untuk turut membantu, termasuk di hari H. Kebetulan saya ada di Jakarta dan saya ada di rumahnya. Saya mengenal sampai usia dia kelas 1 SMA, saya hantarkan dia ke SMA Tarakanita. Saya bertemu dengan wakil kepala sekolah dan saya mengatakan bahwa anak ini adalah anak yang periang. Dia anak yang peduli pada orang lain dan suka menolong. Selebihnya, saya mengenal AGH dari kecil adalah anak yang betul di rumah rajin membantu orang tuanya dalam keadaan apapun. Terlebih selama 3 tahun terakhir, 2020 bulan Agustus papanya terdeteksi tumor otak
dan perlu melakukan operasi. 2020, 2021 di bulan Agustus pun akhirnya mamanya merawat suami atau merawat papanya AGH. Dalam kelelahan dan keterbatasan di bulan Agustus mamanya terdeteksi kanker paru stadium 4. Masa pemulihan belum selesai. Pasien merawat pasien, artinya mamanya yang sakit perlu merawat suaminya atau papanya yang juga sakit. Di bulan Februari, anak pertama keluarga ini terdeteksi ada kelainan atau katup jantungnya bocor. Bertubi-tubi cobaan dialami oleh keluarga ini, dan akhirnya selama 3 bulan berembuk mencari second opinion dari rumah sakit ke rumah sakit. Akhirnya bulan April sepakat akan dilakukan operasi terhadap kakak pertamanya. Beberapa hari sebelum operasi, kami sangat terkejut karena ternyata tidak hanya 1 katup jantung yang bocor, tetapi 2 katup jantung yang bocor. Dengan kondisi seperti ini, kami masih tetap berusaha melakukan yang terbaik. Kami masih tetap berusaha berpikir positif. Kita masih bersyukur anak ini atau kakak AGH ini masih bisa bertahan hidup sampai dengan 2 katup jantung yang bocor. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.